Ya, selamat pagi lausu-lausu juga. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa datang lagi ke rumah Tuhan untuk beribadah ya. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita. Hari ini suaranya besar kali. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan kita maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas anak-anak semua, cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita berdoa. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua ikutilah usaha ya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang menciptakan kami, Bapa yang telah mengutus putra tunggal-Mu datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Bapa yang juga terus memelihara hidup kami di dunia ini. Kami sangat bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Ini karena pertolongan-Mu, ini karena kasih-Mu bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan yang memimpin sehingga bisa berjalan dengan lancar dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, tolong kami supaya bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan bisa mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan dengan hati dan pikiran yang fokus dan bisa memahaminya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Beritakan Injilnya selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padaku. Hanyalah Kristus juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Ya, apa yang mendorong kita untuk memberitakan Injil Tuhan? Karena kasih Tuhan. Kita sudah memperoleh kasih Tuhan itu. Itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita telah memperoleh kehidupan kekal di surga. Jadi nanti kita mati, roh kita akan ke surga. Kemudian nanti Tuhan Yesus datang kedua kali akan membangkitkan kita. Dan kita punya tubuh kemuliaan dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Nah, karena kita sudah mendapatkan kasih ini, maka kita juga mau orang-orang lain juga memperoleh kasih ini. Orang-orang ini juga bisa hidup kekal di surga seperti kita. Maka karena kasih inilah yang membuat kita atau mendorong kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, apakah di antara kita telah merasakan, apakah kita semua sudah memperoleh kasih Tuhan itu? Dan apakah kita terdorong untuk memberitakan Injil? Apakah ada? Ya, kiranya lagu ini bisa mendorong kita, yang mengingatkan kita, mendorong kita untuk tergerak hatinya untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita, teman-teman kita, ya, kepada orang lain yang belum percaya. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Kini penuhi hatiku. Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Nuhilah, nuhilah, Yesus Kristus daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Ya, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus memenuhi para rasul, ya, sehingga mereka bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah atau mereka tak tahu bahasa itu.
namun pada saat itu mereka bisa berbicara ya dengan bahasa-bahasa lain, itu semua karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, untuk tahu lebih banyak nanti, lebih jelasnya nanti di firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Namun Tuhan juga penuhi kita dengan Roh Kudus untuk bisa melakukan berbagai hal untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kita bersyukur untuk Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang terus menuntun hidup kita, bahkan bisa melakukan berbagai macam hal untuk bisa memuliakan Tuhan kita. Nah, kita lanjutkan pujian kita, Roh Allah Roh Allah Maha Hidup. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Bentuklah dan pakai hati. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Kita nyanyikan sekali ya. Suara siapa di sini yang ini? Ya, kita nyanyikan sekali lagi langsung. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Bentuklah dan pakai aku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Oke, kita nyanyikan lagu ini sekalian kita mau jalankan persembahan. Nia, Karunia, Yurifea, oh, Natania Sirait. Ya. Natania Sirait. Oke ya, kita nyanyikan lagu ini. Untuk jalankan persembahan ya. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. His good will He abides with us too, and with all who will trust and obey. And obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, all our walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Stand obey, for there's no other way to be happy in Jesus,
to trust and obey. Oke, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Dan sekarang anak-anak-Mu telah memberikan persembahan yang diambil dari sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan ini, supaya persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan di gereja ini, khususnya di sekolah minggu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya lumayan singkat ya. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Langsung mau kalian sungguh-sungguh ya. Selama ini langsung perhatikan, karena tak dites semua, lalu kalian tak menghafal. Itu yang langsung lihat selama ini. Apakah benar demikian? Ya, ini kesempatan bagi kita untuk menghafal ya. Oke, jadi kita semua harus menghafal. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b ya. Kita baca bersama-sama 2 kali. Kemudian langsung akan berikan waktu, karena waktu kita tinggal 3 menit ya. Oke, kita baca dulu, setelah itu kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Oke, sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Oke, kita hapus yang pertama ya. Kamu akan menjadi saksiku. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kita hapus di Yerusalem. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Ya, ini tak ada dia. Oke, ulang lagi. Dan di seluruh Yudea. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan Samaria. 1, 2, 3. Kamu akan, ayatnya dulu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Oke, semua udah hapus ya. Tinggal ayatnya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Oke, sekarang udah kosong. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Oke, langsung tes 1 orang. Elisa, bisa? Oke, Nia Karunia.
Bisa? Oke, Joanna, berdiri sayang. Ya, langsung megading. Kencang sayang. Atau ke sini aja sayang. Ya, pakai mic. Kamu setinggi lausut kan? Kisah para Rasul Kita para Rasul 1 ayat 8. ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ujung bumi. Oke ya. Ya kita sekolah minggu kita sampai di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dedi. Oke, ada pengumuman ternyata ya. Kita lihat pengumuman sebentar. 1, 2 anak sekolah minggu seperti biasa ya. Untuk kelas TK sampai SD 3 8 sampai 8.20 malam, SD 4 sampai remaja 8.30 sampai 9 malam. Ya, semua harus hadir. Oke. Semua yang ada di sini harus hadir ya. Langsung lihat di sini ada yang tak hadir seperti Steve, Franz, Ica. Ya, apa kendalanya kalian tak bisa ikut? Asa Gofas, langsung udah ngomong langsung waktu video call, tapi tak hadir juga. Asa Gofas, kenapa? Ada masalah apa? Ayo, kasih tahu apa masalahnya. Kalau tak kasih tahu artinya tak ada masalah. Franz, Steve, masalah wifi sudah teratasi? Masih belum. Oke, yang lain semuanya ya. Harus ikut saat teduh. Ini membantu kerohanian kalian ya, pertumbuhan rohani kalian. Oke. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Oh, kita ada latihan paduan suara HUT Gapi Batam ke-33 ya. Diadakan jam 9.30 ya, setelah ini ya 9.30 di ruangan ini ya, di aula gereja. Oke. Rasa Dedi. Baik, terima kasih Mbak Selvi. Nah, selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ikutilah saya. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur untuk hari Tuhan yang kudus ini. Kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Bantulah kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, bantulah kami untuk memahaminya dan juga menaatinya. Bapa Sorgawi, kami adalah manusia yang berdosa. Seringkali kami melanggar firman Tuhan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan berkenan menghapuskannya, agar kami layak untuk bersekutu bersama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar bisa fokus mendengarkan. Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan lihat pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Langsung Dedi ingatkan kembali ya, bahwa setiap kali ibadah sekolah minggu kita mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang melakukan hal yang lain ya ketika Lause menyampaikan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat. Nah, judulnya adalah Yesus memberikan roh yang dijanjikan. Nah, Lause ingin kita semuanya membaca judulnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus memberikan roh yang dijanjikan. Bacaannya dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai 47. Roh yang dijanjikan di sini adalah Roh Kudus ya, yang telah dijanjikan kepada para rasul. Nah, tujuan pelajaran kita ada 3 pada hari ini. Yang pertama adalah mengetahui bahwa Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita, orang-orang Kristen. Kemudian yang kedua, bersandar pada pertolongan Roh Kudus untuk mengabarkan Injil. Kita meminta pertolongan Roh Kudus ya, supaya ketika kita sampaikan Injil orang bisa mendengarkan dan mau percaya. Dan yang terakhir, memahami artinya menjadi bagian dari gereja Tuhan. Nah, kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah gereja ya. Jadi gereja di sini bukan gedungnya, tapi orang-orang yang percaya. Nah, ini adalah cerita firman Tuhan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Nah, Lause yakin kalian tahu ya, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan, mengingatkan kembali janjinya kepada para rasul yang sudah sebenarnya disampaikan sebelumnya ya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya, bahkan sebelum dia disalibkan. Dia bilang bahwa akan turun, akan datang roh penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri, ke atas para rasul ini. Dan sebelum dia naik ke sorga setelah kebangkitannya itu, dia juga menegaskan kembali akan janjinya itu. Bahwa para rasul akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan di sini bahwa para rasul akan menerima kuasa. Kuasa apa yang akan mereka peroleh? Nah, nanti kita akan dengarkan dalam cerita ya, dan cerita minggu depannya juga akan berkelanjutan tentang bagaimana nanti para rasul bisa melakukan banyak mukjizat ya. Nah, itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan Yesus ya. Ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul. Jadi mereka akan memiliki kuasa tertentu yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan tentunya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, akhirnya para rasul dan murid-murid semuanya kembali melanjutkan visi yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka, yaitu untuk mengabarkan Injil, ya, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Jadi pada hari Pentakosta, para rasul berkumpul di suatu tempat di Yerusalem, ya, mereka berkumpul di suatu rumah, dan ketika mereka berkumpul di situ, mereka tentu saja beribadah menyembah Tuhan, ya. Kemudian kita tahu bahwa di dalam tradisi orang Yahudi ada 3 perayaan penting ya. Nah, ini tadi disebut hari Pentakosta adalah salah satunya. Apa saja hari perayaan orang Yahudi? Nah, kita coba lihat sebentar apa 3 perayaan orang Yahudi yang harus dilakukan dalam setahun. Nah, yang pertama adalah Hari Raya Paskah. Nah, bacaannya kita bisa baca dalam Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 8. Apa itu perayaan Paskah bagi orang Yahudi?
Nah, perayaan Paskah adalah hari perayaan peringatan pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Jadi ketika mereka merayakan Paskah ini, mereka mengenang ya tentang pembebasan Tuhan kepada orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, inilah yang mereka rayakan ketika mereka merayakan Paskah ya. Kemudian ada perayaan Hari Raya Pondok Daun. Bacaannya dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 15. Apa itu Hari Raya Pondok Daun? Nah, Hari Raya Pondok Daun adalah hari perayaan peringatan pemeliharaan Tuhan atas Israel selama 40 tahun tinggal di pondok-pondok di padang gurun. Nah, ketika orang-orang Israel ingin menuju ke tanah Kanaan, kita tahu bahwa hukuman Tuhan kepada mereka, mereka harus berkelana selama 40 tahun di padang gurun. Baru mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, selama 40 tahun ini mereka di padang gurun tinggal di pondok-pondok, di kemah-kemah. Nah, jadi ketika mereka merayakan Hari Pondok Daun ini, mereka ingin mengenang kembali bagaimana selama 40 tahun nenek moyang mereka tinggal di padang gurun, berkelana, tinggal di pondok-pondok, dan mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini adalah perayaan Hari Pondok Daun. Dan yang terakhir adalah Hari Pentakosta. Nah, Hari Pentakosta tentu mempunyai nama lain ya, di dalam Perjanjian Lama. Nanti kita lihat apa nama lainnya. Bacaannya dari Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Nah, hari perayaan Pentakosta adalah hari perayaan ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat hasil ladang yang telah diberikan. Jadi perayaan ini dimulai ketika mereka menyabit gandum untuk pertama kalinya, panen yang pertama ya. Jadi hari pertama ketika mereka menyabit gandum, disitulah dimulai hari perayaan ini. Sampai hari ke-50 ya. Mereka puncaknya hari ke-50 mereka akan berkumpul bersama membawa berkas-berkasnya persembahan hasil tanaman mereka kepada Tuhan dan mereka akan bersukaria di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat dulu hari Pentakosta ini ya. Nah, hari Pentakosta ini kata Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani ya. Artinya hari ke-50. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Hari Pentakosta ini mereka rayakan pada hari ke-50 adalah hari puncaknya. Jadi 7 minggu mereka rayakan ya. Lalu hari ke-50 mereka bersukaria di hadapan Tuhan mengucap syukur. Nah, ini dia nama lain dari hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Nama lainnya adalah Hari Raya Menuai. Karena memang mereka merayakannya ketika mereka menuai gandum. Kemudian nama lainnya juga adalah Hari Raya 7 Minggu. Jadi selama 7 minggu mereka rayakan perayaan ini. Lalu hari ke-50, 7 kali 7, 49. Hari ke-50-nya adalah hari puncaknya. Nah, tapi bagi gereja, hari Pentakosta itu kita kenang sebagai hari turunnya Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta ini bertepatan di mana janji Tuhan Yesus kepada para rasul bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka itu digenapi. Jadi ketepatan di hari Pentakosta ini turun Roh Kudus. Jadi kita gereja ketika kita merayakan Pentakosta kita tidak merayakan hari raya menuai, hari raya 7 minggu, tidak. Yang kita rayakan, yang kita kenang adalah hari turunnya Roh Kudus yang jatuh memang bertepatan dengan hari raya menuai atau hari raya 7 minggu orang Yahudi ya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika mereka berkumpul di tempat itu. Tiba-tiba ada suara dari langit, suara angin yang sangat keras yang turun, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, ada sebuah pemandangan yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi ada suara dari langit yang turun, suara angin yang keras. Kemudian mereka juga melihat ada lidah-lidah ya dalam seperti nyala api. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu Roh Kudus sendiri turun dari sorga dan lalu bertebaran dan hinggap pada para rasul sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, mungkin ada yang bertanya, Lause, apakah Roh Kudus baru kali ini turun atau ada? Sebelumnya di Perjanjian Lama tidak ada Roh Kudus. Tentu saja tidak ya, di Perjanjian Lama Roh Kudus sudah ada. Nah, Roh Kudus di sini turun dari sorga bukan untuk sebagai tanda bahwa para rasul ini orang percaya, bukan. Karena memang mereka sudah beriman kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diri mereka. Tapi Roh Kudus ini yang turun ini adalah Roh Kudus untuk memberikan mereka kuasa
Tadi kan sudah Tuhan Yesus sebutkan, janjinya adalah ketika Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan tugas pelayanan. Jadi Roh Kudus ini bukanlah sebagai simbol atau tanda bahwa para rasul ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Bukan. Tapi ini adalah Roh Kudus untuk menjalankan tugas mereka. Memenuhi, Roh Kudus ini memenuhi mereka. Makanya dikatakan di sini mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya. Jadi bukan didiami Roh Kudus, tapi dipenuhi untuk suatu tugas. Dan apa yang terjadi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ini? Mereka bisa berbahasa bahasa dari bangsa lain, ya. Yang sebelumnya mereka tidak pernah pelajari. Tiba-tiba mereka bisa bahasa Partia, Media, Elam, kemudian bahasa orang penduduk Mesopotamia, penduduk di Yudea, Kapadokia, Pontus, bahkan Asia, sampai bahasa dari orang-orang di Mesir dan Libya. Mereka bisa bicarakan, bisa berkata-kata dalam bahasa itu. Padahal belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Ya. Dan ketika mereka berbahasa ini, berbahasa-bahasa lain atau disebut juga dengan istilah bahasa lidah, ada tujuannya ya. Mereka ingin mengabarkan perbuatan Allah yang ajaib, memberitakan apa yang telah Tuhan Allah kerjakan di tengah-tengah umat Israel. Jadi bahasa ini adalah bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, sekarang juga sering ya ada di gereja-gereja karismatik itu, paling paling sering sekali kita perhatikan terjadi. Mereka mengatakan mereka bisa bahasa lidah. Lalu mereka katakan sikarabaraba, sikaraba, siraba, sikarabaraba. Itu bukan bahasa lidah ya. Bahasa lidah adalah bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Jadi kalau bahasa itu tidak bisa dipahami oleh orang lain, apa gunanya? Makanya Rasul Paulus katakan kalau kamu berbahasa lidah tapi orang lain tidak paham, tidak ada gunanya. Nah, jadi ketika Alkitab katakan bahasa lidah, itu adalah bahasa. Bahasa yang dipahami oleh orang lain, dipakai oleh orang lain. Bukan bahasa yang baru ataupun kata-kata yang diulang-ulang tanpa ada maknanya. Nah, inilah kuasa yang pertama yang diberikan oleh Roh Kudus ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mereka bisa menggunakan bahasa asing yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Dan ketika melihat ini, mendengarkan perkataan mereka para rasul ini, nah, orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, nah pada masa itu, pada saat Pentakosta itu, semua orang Yahudi yang tersebar di luar Israel datang berkumpul di Yerusalem. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Mereka ingin datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketika mereka dengarkan bahasa yang dipakai oleh para rasul, mereka semua heran tercengang-cengang. Kenapa orang-orang ini bisa berbahasa bahasa kami? Makanya mereka katakan, bukankah mereka itu orang-orang Galilea? Orang-orang yang tinggal di daerah Galilea, orang-orang asli dari penduduk di sini, bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dalam bahasa kita yang kita pakai di negeri asal kita? Bagaimana mungkin mereka bisa paham bahasa itu? Bahasa kita sendiri. Apa artinya ini? Ada orang lain yang bertanya, apakah artinya ini? Maksudnya adalah apa arti dari peristiwa ini? Ini adalah peristiwa yang ajaib. Belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya mereka tercengang-cengang. Nah, ketika mereka menyadari hal ini, mereka akan melihat bahwa ini bukan pekerjaan manusia tentunya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, tapi ada juga sebagian orang yang melihat peristiwa ini dan menyindir, mencemooh, mengejek. Ada yang bilang, wah mereka itu sedang mabuk oleh anggur manis. Makanya bahasa yang mereka pakai itu sebenarnya adalah bahasa-bahasa yang meracau, tidak ada artinya, ya. Padahal orang-orang dari bangsa lain memahami bahwa mereka tidak sedang meracau, mereka sedang berbicara dalam bahasa yang lain, bahasa daerah lain yang bisa dipahami. Lalu kemudian Petrus berdiri di tengah-tengah orang banyak itu dan dia mengatakan, "Hai orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena ini baru pukul 9." Jadi Petrus menyanggah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang menyindir mereka mengatakan sedang mabuk. Ya katakan tidak, kami sedang tidak mabuk. Ini baru pukul 9. Ya.
tidak lazim ya, tidak biasa orang minum di pagi hari, mabuk-mabukan pada pagi hari. Jadi tidak mungkin para rasul ini sedang mabuk. Lalu apa yang ingin disampaikan dalam peristiwa ini? Petrus mengatakan bahwa Tuhan telah mencurahkan rohnya seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, ya, sehingga kami dapat berkata-kata dalam bahasa kalian. Nah, ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan rohnya kepada kami sehingga kami akhirnya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang asing, bisa berkata-kata dalam bahasa kalian semua. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kemudian Petrus melanjutkan, Yesus orang Nazaret itu telah ditentukan Allah yang telah melakukan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang ajaib, telah disalibkan dan dibunuh oleh bangsa-bangsa durhaka. Jadi tujuan dari bahasa asing yang mereka gunakan pada saat ini adalah ingin mengabarkan tentang berita keselamatan, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret, ya, yang telah hidup di tengah-tengah orang Israel pada masa itu, melakukan banyak mukjizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib, tanda-tanda ajaib yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang bisu, orang kerasukan setan, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, ini semua adalah tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tetapi walaupun Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat dan tanda-tanda ini, dia disalibkan dan dibunuh oleh bangsa-bangsa durhaka. Bangsa-bangsa ini tidak mau menerima Yesus bahwa dia adalah Allah. Oleh sebab itu mereka membunuh dia. Mereka adalah orang-orang durhaka. Dan yang membunuh mereka, yang membunuh Yesus adalah mereka sendiri, orang-orang Yahudi, ya, umat Tuhan Israel, orang Israel. Lalu dia lanjutkan kemudian, walaupun Tuhan Yesus disalibkan, dia dibunuh, akan tetapi maut tidak berkuasa atas dia. Ya, kita tahu bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia telah bangkit kembali dari antara orang mati seperti yang dinubuatkan Daud. Dan kami semua adalah saksi-saksinya. Tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan, sudah diramalkan, sudah diprediksi bahwa dia akan bangkit. Seperti yang salah satu nubuatan dari Raja Daud sendiri, bahwa Mesias akan dibangkitkan. Dan kami ini, para rasul ini, adalah saksi-saksinya. Kami melihat dengan mata kami sendiri apa yang Yesus lakukan, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, tanda-tanda ajaib yang dia lakukan. Dan ketika dia mati juga kami saksikan, ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, dan ketika dia bangkit, kami juga melihat dengan mata kepala kami sendiri. Dan ketika dia naik ke sorga, kami juga melihat. Makanya dia katakan, kami semua adalah saksi-saksinya. Kami melihat sendiri. Bukan kami dengarkan dari orang lain, tapi kami lihat sendiri. Nah, kemudian setelah kebangkitannya itu, Yesus telah naik ke sorga dan kepada kami telah dicurahkan Roh Kudus pada hari ini. Dan kita tahu tadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia ingatkan kembali tentang janjinya itu. Dan Tuhan Yesus penuhi janjinya pada hari ini, yaitu hari Pentakosta. Bahwa Roh Kudus turun ke atas para rasul. Percayalah bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Kamu harus percaya bahwa Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda ajaib ini, yang telah dibunuh, telah disalibkan, telah mati, telah bangkit dari kematian, dan sekarang sudah naik ke sorga. Dia itu adalah Tuhan. Dia adalah Kristus yang diurapi, yang dijanjikan kepada nenek moyang kita dulu. Mesias, juru selamat bagi orang Israel. Percayalah bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Dan ketika mendengarkan perkataan Petrus ini, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ini, orang-orang banyak itu menjadi terharu, tersentuh hatinya. Dengan pekerjaan Roh Kudus juga orang-orang ini menyadari, bisa memahami berita keselamatan yang disampaikan oleh Petrus. Sehingga ketika Petrus selesai menyampaikan Injil itu, orang-orang banyak itu bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka menerima berita itu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Kristus, Mesias yang telah dijanjikan. Dan Petrus memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Ya, ketika seseorang ingin menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia katakan, bertobatlah. Bertobat artinya adalah meninggalkan semua perbuatan berdosa. Meninggalkan semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, kamu buktikan ya dengan cara memberi dirimu masing-masing dibaptis ya. Jadi setelah kamu bertobat, kamu berikan dirimu dibaptis. Itu sebagai sebuah simbol, sebagai tanda bahwa saya sungguh-sungguh sudah bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman kita percaya ya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Untuk pengampunan dosamu. Ya, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa. Nah, ini yang paling penting ya, bahwa urusan dosa yang sangat-sangat menghantui setiap umat manusia. Karena dosa ini akan membawa setiap orang ke neraka. Jadi urusan dosa ini sangat serius, harus diselesaikan. Tuhan Yesus akan memberikan pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Setelah kamu mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, kamu juga akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan memberikan karunia kepada kamu. Nah, di dalam Alkitab kita akan melihat ada banyak ya karunia Roh Kudus. Di sini Lause cuma menampilkan beberapa saja, masih ada lagi yang lain. Tapi untuk kalian pahami apa itu karunia-karunia Roh Kudus ya, kita lihat. Yang pertama bernubuat. Bernubuat itu apa? Bernubuat adalah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, bukan sesuai dengan tebak-tebakan manusia ya, bukan ya. Jadi nubuatan ini sama ramalan itu beda. Bernubuat adalah sesuatu berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang Tuhan beritahukan. Lalu kemudian ada karunia menyembuhkan. Orang-orang pada masa gereja awal, gereja mula-mula, para rasul bisa menyembuhkan penyakit dengan ajaib. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Ya, ini karunia Roh Kudus. Kemudian juga berbahasa roh. Nah, tadi yang terjadi di hari Pentakosta, mereka bisa berbicara dalam bahasa bangsa lain yang tidak mereka pelajari sebelumnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan pekerjaan Allah. Lalu kemudian ada juga karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu harus ditafsirkan. Ada orang yang mungkin tidak paham bahasa itu. Jadi ketika ada orang yang bisa paham, dia terjemahkan, ya, menerjemahkan bahasa roh itu supaya orang yang tidak paham bahasa itu bisa mengerti. Nah, ini juga karunia Roh Kudus. Lalu ada berkata-kata dengan hikmat, artinya bisa bicara dengan bijaksana. Itu juga merupakan karunia Roh Kudus. Melayani, ketika kita melayani Tuhan, itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Menunjukkan kemurahan, ada orang-orang yang punya karunia, suka membantu orang lain, ya, suka menolong orang lain yang dalam kesusahan. Itu juga karunia Roh Kudus. Dan yang terakhir di sini membedakan bermacam-macam roh. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, itu juga adalah karunia Roh Kudus. Nah, tapi dari semua karunia-karunia Roh Kudus di sini yang lalu saya sebutkan, ada 4 karunia yang sudah tidak ada lagi. Ya, bernubuat tidak ada lagi. Ya. Pada waktu itu orang-orang Kristen masih bisa bernubuat orang-orang karena firman Tuhan masih sedang ditulis. Kitab suci belum lengkap ditulis. Firman Tuhan masih dalam proses penulisan, masih sedang ditulis ya. Jadi firman Tuhan masih terus disampaikan. Tapi ketika firman Tuhan sudah lengkap dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita tidak perlu lagi nubuatan, kita tidak perlu tahu lagi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari orang-orang, tapi dari firman Tuhan. Dari Alkitab kita tahu Yesus akan datang kembali nantinya. Ya, itu juga sebuah nubuatan, tapi bukan lagi disampaikan oleh orang lain, tapi dituliskan di dalam kitab suci. Jadi bernubuat tidak ada lagi. Menyembuhkan. Nah, dulu para rasul bisa seketika itu juga menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, disuruh berdiri, langsung sembuh ya. Nah, sekarang karunia itu tidak ada lagi. Tuhan masih bisa melakukan mukjizat, tapi tidak dengan perantaran orang lain, tidak dengan perantaran manusia lagi, tapi dari sorga Tuhan bisa sembuhkan ya. Jadi tidak ada lagi para rasul pada masa sekarang ini. Semuanya dilakukan oleh Tuhan ya, mukjizatnya.
Kemudian bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh sudah tidak ada lagi. Bahasa-bahasa roh ini sudah tidak ada. Alkitab juga sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, ya, ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi orang-orang kalau ingin mendengarkan firman Tuhan, cukup dengan Alkitab yang sudah diterjemahkan dengan ke dalam bahasa mereka dan mereka bisa paham. Nah, jadi bernubuat, menyembuhkan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh sudah tidak ada lagi karunia-Nya. Nah, sekarang kita masih punya karunia yang lain, berkata-kata dengan hikmat, melayani, menunjukkan kemurahan, membedakan bermacam-macam roh itu masih ada yang diberikan kepada orang Kristen pada sekarang ini. Oke ya, saya harap kalian bisa memahaminya. Nah, setelah itu, setelah Petrus menyampaikan berita Injil dan mengatakan mereka harus bertobat dan memberi diri dibaptis, maka orang banyak yang percaya menerima berita Injil tersebut memberikan diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu ada 3.000 orang yang bertobat. Bayangkan adik-adik, ini adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus, ya, yang telah menyadarkan orang-orang ini akan dosa mereka sehingga mereka bisa bertobat. 3.000 orang itu banyak ya. Di gereja kita tempat kalian duduk sekarang ini, itu kalau penuh ya, satu kursi 5 orang, itu bisa menampung 300 jemaat. Jadi kamu kalikan saja 10. 10 kali dari kapasitas dari gereja Gapi Batam. Sebegitulah banyaknya orang yang bertobat pada hari itu. Nah, puji Tuhan ya, ini pekerjaan Roh Kudus, banyak orang yang bertobat. Dan ketika mereka bertobat, mereka memberikan diri dibaptis, mereka tidak diam begitu saja, selesai begitu saja, mereka bertekun. Nah, ini bertekun, sungguh-sungguh dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti di sini adalah perjamuan kudus dan berdoa. Jadi dalam mereka bersungguh-sungguh dalam pengajaran para rasul. Nah, sekarang para rasul sudah tidak ada lagi. Mereka sudah kembali kepada Tuhan, mereka sudah di sorga sekarang. Tapi kita bisa bertekun dalam pengajaran para rasul yang sudah dituliskan dalam kitab suci. Ya, jadi artinya kita sungguh-sungguh belajar kitab suci ya. Dalam persekutuan ini juga tentang ibadah. Orang Kristen harus rajin, harus tekun beribadah kepada Tuhan. Lalu kita juga melakukan sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus, dan tentunya kita berdoa senantiasa bersandar kepada Tuhan. Nah, jadi dari cerita ini kita melihat bahwa Roh Kudus itu berdiam pada setiap orang percaya, ya. Orang-orang yang bertobat, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka, di dalam diri mereka diberikan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam, tinggal, tetap permanen, tidak akan pernah hilang ataupun pergi dari orang percaya. Sekali dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam dirinya sampai dia bertemu dengan Tuhan nantinya, sampai dia mati. Ya, sampai kita mati, Roh Kudus masih ada di dalam diri kita untuk menuntun kita, ya, agar kita dituntun hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus ini berdiam di dalam diri kita untuk memimpin kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dialah yang menjadi tuan di dalam hidup kita sekarang. Kita tidak menjadi tuan atas diri kita lagi, ya. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki kita lakukan, Dia akan memimpin kita melalui firman Tuhan tentunya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa inilah kehendak Tuhan. Inilah yang harus kamu lakukan. Jadi orang Kristen yang percaya di dalam dirinya, di dalam kita sekarang ada Roh Kudus yang berdiam, yang menuntun kita. Dan ini juga sekali bukan hanya berdiam ya. Kudus bukan hanya berdiam dalam diri kita, tapi juga adalah merupakan materai, tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi nanti itu sebabnya orang-orang yang didiami Roh Kudus ini, ketika kita meninggal dunia, kita akan ke sorga. Ya. Roh Kudus ini akan menjadi materai, menjadi sebuah tanda bagi setiap orang yang diselamatkan. Kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tanda bahwa kita adalah milik Tuhan, adalah orang-orang percaya. Jadi bagi kamu yang belum percaya Tuhan, segeralah bertobat. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kamu. Kamu akan diberikan pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, dan juga kamu akan dituntun untuk hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan ke surga, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, lalu kemudian
setiap orang percaya atau gereja ya. Jadi kita orang-orang Kristen adalah gereja ya, bukan gedungnya tapi orang-orangnya wajib hidup seturut pimpinan Roh Kudus ya. Ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka di saat itulah hidup kita sekarang dituntun dipimpin oleh Roh Kudus dan kita harus mau selalu hidup mematuhi firman Tuhan. Dengarkan pimpinan Roh Kudus dalam diri kamu. Makanya ketika kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita berdosa, kita akan merasa tidak damai dalam hati kita. Sampai ketika kita bertobat kembali kepada Tuhan, barulah damai itu akan diberikan kepada kita. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen harus selalu mematuhi firman Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam firman-Nya kita lakukan. Misalnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Beribadah. Beribadah itu bukan pilihan ya adik-adik. Bukan berarti, wah hari ini saya malas ke gereja, saya tidak usah gereja. Oh hari ini saya mau lakukan yang lain, hal yang lain, saya tidak usah ke gereja. Bukan seperti itu. Perintah Tuhan itu harus kita patuhi, tidak ada tawar-menawar. Kalau Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, saya harus ke gereja. Apapun yang terjadi, kecuali kamu sakit, terbaring di tempat tidur, tak bisa bergerak, tak bisa kemana-mana, ya itu ceritanya lain ya, lain cerita. Tapi selama kamu bisa ke gereja, selama kamu mampu ke gereja, kamu harus ke gereja. Lalu firman Tuhan yang lain misalnya, jangan bersaksi dusta. Kamu tidak boleh berbohong lagi, tidak boleh mencuri, tidak boleh melawan orang tua. Ini semua adalah firman Tuhan. Dan kalau kita betul-betul didiami oleh Roh Kudus, ya kamu harus patuhi itu. Dan dalam hati setiap orang Kristen tentu ada kesenangan ya. Ketika perintah Tuhan ini kita patuhi, kita bukan patuhi perintah ini dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, pimpinan, memberikan kita kemampuan untuk menaati firman-Nya. Nah, dan kemudian tadi kita sudah baca, sudah mendengarkan cerita bagaimana Roh Kudus ini yang bekerja dalam setiap hati orang berdosa untuk menyadarkan mereka tentang dosa mereka dan memimpin mereka datang percaya kepada Tuhan, untuk bertobat meninggalkan segala dosa mereka. Nah, ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berkuasa mempertobatkan setiap orang berdosa. Jadi ketika Petrus menyampaikan Injil, bukan karena perkataan Petrus, ya, orang-orang menjadi percaya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang ketika mendengarkan perkataan Petrus, firman Tuhan itu, mereka disadarkan dan mereka bisa bertobat. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengabarkan Injil, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, ya, dalam beritakan Injil. Itu sebabnya kamu harus berdoa. Ketika kamu ingin sampaikan Injil kepada keluarga kamu yang masih belum Kristen, itu bukan masalah hanya sekedar saya mau sampaikan, lalu kamu berharap mereka bisa bertobat begitu saja. Tidak. Tapi kita harus berdoa, bersandar kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin sampaikan Injilmu kepada keluarga saya. Tolonglah supaya ketika Injil itu disampaikan, mereka bisa mengerti, mereka bisa menerima dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu mungkin juga kamu ketika ingin mengajak temanmu ke gereja, supaya mereka juga bisa datang mendengarkan Injil di gereja. Kamu tidak hanya sekedar mengajak mereka, tapi doakan juga temanmu itu. Doakan, sebut namanya, lalu kamu ajak mereka. Mudah-mudahan ya kita berharap dengan kemurahan Tuhan, orang itu bisa datang ke gereja, mendengarkan Injil dan diselamatkan. Nah, jadi dalam pekerjaan penginjilan kita tidak bekerja sendirian, tapi kita bergantung kepada Roh Kudus yang akan mempertobatkan orang berdosa itu untuk datang kembali kepada Tuhan. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus ya yang dia kerjakan dalam hidup orang percaya. Dia berdiam di dalam diri kita, memimpin hidup kita, kemudian dia juga menolong kita untuk mematuhi firman Tuhan, menolong kita untuk mengerti, membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Kemudian Roh Kudus juga bekerja dengan luar biasa dalam mempertobatkan orang-orang berdosa. Nah, kita bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus ya yang bisa dialami oleh setiap orang berdosa sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa kita pahami dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga,
kami berterima kasih untuk kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sekalian. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami. Biarlah kami semua yang telah percaya bisa hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang membantu mereka untuk memahami Injil keselamatan, sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.